berjuang dengan seluruh jiwa, raga, harta benda, tetesan keringat, bahkan tetesan darah beliau. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lebih menjanjikan, ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Yang mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi tidak usah ada yang punya cita-cita untuk tidak mau mati. Seperti biasanya saya kalau masuk seperti di acara begini biasanya begitulah. Begitu saya parkir kendaraan, masuk di tenda, masuk di rumah, biasanya saya langsung tatap-tatap seluruh wajah-wajah yang hadir. Kenapa? Jangan-jangan ada yang mau menyusul. Pasti kita semua mau menyusul, cuma tidak ditahu kapan dan di mana. Cuma kalau saya bilang ada yang mau menyusul, biasanya yang muda-muda langsung cepat-cepat dia tengok-tengok yang putih-putih rambut. Maaf. Belum tentu yang putih rambutnya duluan meninggal. Orang itu mati, orang itu meninggal bukan karena dia sudah tua, tidak. Bukan juga karena dia sakit, tapi orang itu meninggal karena memang sudah ajalnya. Ada orang berbulan-bulan sakit, bahkan bertahun-tahun sakit tidak mati. Ada juga orang tidak sakit dia, badannya gemuk, besar. Hati-hati yang gemuk besar. Badannya gemuk besar baru-baru makan Indomie goreng dulu. Yang jumbo lagi tak kaji mati di polisi. Mohon maaf Pak, boleh saya cerita sedikit? Bu, boleh? Sebenarnya cerita ini sudah sering saya cerita, tapi begitu inspiratif, kemudian saya sering mengulanginya. Jadi, dan cerita juga ini saya tidak tambah Pak, saya tidak tambah, saya tidak kurang. Suatu ketika Bapak Kasmalasa, mantan Bupati Donggala, pernah jalan-jalan ke rumah sakit Anutapura di ruangan pipit. Dia tanya sama salah seorang pasien di ruangan pipit, Pak, Bapak sudah berapa lama di opname, kenapa kurus sekali? Pak Kasmalasa tanya. Pasien itu jawab, saya bilang Pak, saya ini Pak di opname Pak, sudah Pak berusaha 2 hari Pak, buka pasang oksigen. Pak Kasmalasa bilang, kalau begitu Bapak setengah mati betul. Dia bilang bukan setengah mati Pak, setengah hidup. Bahkan pasien itu jelaskan sama Pak Kasmalasa, saya bilang Pak, saya ini Pak di opname Pak, sudah 41 hari Pak, sudah 2 saya punya penjaga mati di sini. Penjaganya yang 2 mati tapi dia tidak mati-mati. Dan ini membuktikan bahwa kematian itu karena sudah ada Allah. Dan hari ini tidak penting di mana kapan kita meninggal, yang penting adalah kesiapan kita untuk menghadapi siap dan kemudian diampuni tidak dosa kita. Ini yang menjadi pertanyaan. Dan karena ini menjadi pertanyaan, maka judul saya malam ini adalah kematian. Baru judul. Judul saya ceramah malam ini adalah ampunan Allah. Baru judul nih Pak. Tidak kesombret ini. Jadi dalam Asmaul Husna, mungkin kita sering dengar, apalagi ibu-ibu ini majelis tadi paling tahu ini. Dalam Asmaul Husna ada 2 nama atau sifat Allah yang berhubungan dengan ampunan. Yang pertama sifat Allah atau nama Allah yang urutan, nanti kalau ibu-ibu yang pengajian pasti buka ulang, dia tahu, dia penasaran. Urutan 14 namanya Al-Ghaffar. Itu artinya Allah Maha Pengampun. Yang kedua sifat atau nama Allah dalam urutan yang ke-34 namanya Al-Ghafur. Dua-duanya Maha Pengampun. Ustaz, kalau begitu kenapa ada 2 Ustaz? Kenapa tidak 1 saja? Ya, ini berbeda fungsi. Saya jelaskan sedikit. Kalau Maha Pengampun dalam artian Al-Ghaffar, saya susah ya kalau saya mau jelaskan secara detail, sebab ini 1 semester misalnya. Al-Ghaffar itu begini, saya singkat saja. Misalnya ibu ya, tadi bohongi suaminya, kemudian dia minta maaf sama suaminya dan dia minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah ampun. Besoknya dia bikin lagi,
Dia bohongi lagi suaminya. Kemudian diminta maaf lagi suaminya, dia minta ampun lagi kepada Allah, diampuni lagi oleh Allah. Itu namanya Al-Ghaffar. Dan ini biasanya berhubungan dengan dosa-dosa sedang atau kecilan. Kalau Al-Ghafur ini berhubungan dengan dosa-dosa besar atau dikenal dengan Al-Kabair. Misalnya berzina, membunuh dan seterusnya. Ini dosa-dosa besar. Sebentar saya jelaskan. Mana semua itu dosa besar itu. Tapi banyak ya. Saya kalau saya tidak suka lama-lama. Sebentar saja. Tidak sampai 2 jam. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu sedikit puas dan saya juga sedikit lemas. Timbul pertanyaan, Ustaz, apakah saya ini masih diampuni nanti saya punya dosa ini, Ustaz? Hah? Apa saya punya masa silam ini? Kelam sekali, Ustaz. Dulu di sini, Ustaz, ayamnya tetangga, mangganya tetangga, tiada tertinggal, Ustaz. Ustaz, dulu sering sekali saya main judi, Ustaz. Pokoknya setiap saya nonton bola, saya pasti opor setengah, Ustaz. Saya juga sering mabuk, Ustaz. Yang malam saya minum. Mulai dari topi mini sampai topi dulu, saya gosok semua, Ustaz. Apakah diampuni? Insya Allah diampuni. Yang paling durhaka yang pernah ada di muka bumi. Sekiranya itu Fir'aun sempat beristighfar minta ampun kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Cuma ternyata Fir'aun tidak sempat minta ampun. Kenapa tidak sempat? Nah ini perlu diketahui. Bahwa selama ini pengetahuan kita bahwa Fir'aun itu meninggal di Laut Merah karena tenggelam. Bukan cuma karena tenggelam, tapi Fir'aun ketika ingin bibirnya membuka mulut untuk minta ampun, Jibril tidak menghendaki. Jibril ambil pasir, kemudian menyumbat mulutnya, kemudian Jibril menginjaknya sampai ke dasar laut. Dan itulah penyebab kematian Fir'aun. Jadi bukan cuma mati tenggelam. Karena Jibril tidak suka, tidak mau Jibril, Fir'aun itu minta ampun. Oleh sebab itu, karena kita juga bukan Fir'aun, minta ampunlah kepada Allah. Semua yang hadir malam ini saya sangat meyakini, saya sendiri, bapak-bapak, Pak Imam di dalam, semuanya kita orang ini, semua kita orang ini pernah berbuat salah dan dosa. Saya yang berdiri di sini, orang bilang penceramah, mubalik, Ustaz. Tunggu dulu, itu cuma karena Allah masih menutupi kita orang punya air. Semua kita orang ini benar. Minta ampunlah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah diampuni? Insya Allah diampuni. Ini sesuai dengan firman Allah. Surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Furqan ayat 70. Boleh kita pulang ke rumah, boleh buka. Ini ada sebab nuzulnya, ada sebab-sebabnya dia turun. Saya cerita sedikit. Suatu ketika di zaman Nabi ada seorang pendurhaka keras berat. Hampir semua dosa besar dia lakukan. Mencuri, bukan cuma mencuri, merampok, membunuh. Bukan cuma orang tua dia bunuh, anak-anak juga kalau dia suka dia bunuh. Ini orang bejat sekali. Apalagi minum hamar, bukan cuma minum hamar, mandi pakai hamar. Memperkosa. Ternyata bukan cuma yang hidup dia perkosa, yang mati juga dia perkosa. Ini lanjut juga kesenya. Iya. Sehingga puncaknya satu ketika di siang harinya seorang mayat perempuan dikebumikan. Malamnya dia bongkar itu kuburan. Setelah dia bongkar, dia perkosalah mayat dalam kubur ini. Orang itu seluruh badannya gemetar, tangannya gemetar, kakinya gemetar, semua badannya gemetar. Kemudian dia sudah tidak tahan, kemudian dia berkata, Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Terakhir hamba berbuat dosa malam ini ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Sepanjang malam dia minta ampun kepada Allah. Sepanjang malam dia bertobat kepada Allah. Basah pipinya dengan air mata, bengkak matanya karena menangis, minta ampun dan bertobat kepada Allah. Sampai pada pagi harinya lewatlah Umar bin Khattab dekat kuburan itu. Dia bertanya kepada Umar, Ya Umar, apakah dosaku ini masih diampuni oleh Allah? Umar bilang, so apa itu nganape dosa? Ya Umar, saya pernah membunuh, saya pernah mencuri, saya pernah minum khamar, saya sering berzina, ya Umar, bahkan baru saja saya memperkosa mayat ini. Umar bilang, aduh, kita ternyata tahu nganape dosa ini.
Lebih baik kamu saya bawa kepada Nabi Muhammad SAW. Pendek cerita dibawa kepada Nabi. Sampai kepada Nabi, Nabi bertanya, apakah dosamu itu lebih besar daripada bukit Uhud? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, sekiranya bisa dimaterikan, maka dosa saya itu jauh lebih besar daripada bukit Uhud. Maka kata Nabi, enyahlah engkau dari hadapan. Orang ini disuruh pergi oleh Nabi, tapi Nabi tidak memberi jawaban apakah diampuni oleh Allah atau tidak. Maka dengan peristiwa inilah asbabun nuzulnya surat Al-Furqan ayat 70. Maka dengan ini diutuslah Jibril menyampaikan surat Al-Furqan ayat 70. Jibril berkata, hai Muhammad, tahukah kamu siapa yang memberi ampun? Dijawab oleh Nabi Muhammad, tentulah Allah yang Maha Ghafur. Kemudian Jibril berkata, ketahuilah ya Muhammad, bahwa orang yang kau suruh pergi tadi itu karena rahmannya Allah, karena ghafurnya Allah, sudah diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah, karena dia benar-benar bertobat kepada Allah. Dengan turunnya surat Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu lahu sayyi'atin hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi subhanallah, Allah ampun dosanya karena dia benar-benar bertobat. Tetapi ternyata tobatnya seseorang ini tidak berhenti sampai dia bertobat saja. Ternyata Allah ingin buktikan apakah seseorang ini benar-benar bertobat atau tidak. Ada dua action yang dia harus lakukan. Apa itu actionnya? Action yang pertama kata Allah, wa amana, dia senantiasa meningkatkan keimanannya. Dia selalu berkata, amantu billah summastaqim, saya beriman kepada Allah dan saya istiqamah karenanya. Di mana saja beriman, lagi ngajar saya beriman, lagi di pasar saya beriman, di rumah saya beriman, dimanapun saya beriman. Jadi dosen saya beriman, jadi dokter saya beriman, jadi polisi saya beriman, jadi pedagang-pedagang yang beriman, dimanapun saya beriman. Amantu billah summastaqim. Ada pedagang di sini? Ada pedagang? Ada? Banyak. Ya, walaupun berdagang, berimanlah di sana. Sampaikanlah sejujur-jujurnya kepada pembeli. Pak, saya punya ikan ini Pak, 5 ekor 20.000, 2 ekor di atas masih mengkilat matanya, 3 ekor di bawah sudah meletus perut. Ustaz, kalau dibilang begitu tidak laku nanti Ustaz. Sampaikan Pak, saya punya bawang ini liternya dilapis, kalau tidak dilapis sedikit untungnya. Bilang amantu billah. Jangan cuma kelihatan beriman itu di masjid, dimanapun kita beriman. Setelah dia beriman, dia tingkatkan keimanannya. Apa kata Allah? Wa amila amalan salihan, senantiasa dia tingkatkan amal solehnya, baik amal saleh yang berhubungan ibadah kepada Allah maupun amal saleh yang berhubungan dengan interaksi antar sama manusia. Bagus salatnya, bagus zikirnya, tetapi juga bagus akhlaknya kepada sesama. Tidak mempersulit orang, membantu orang, menolong orang lain. Subhanallah. Kalau sudah begitu, apa kata Allah? Faulaika yubaddilu lahu sayyi'atin hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalau dia sudah bertobat, dia sudah tingkatkan dia punya keimanan, dia sudah tingkatkan dia punya amal saleh, apa kata Allah? Saya tukar semua dosa-dosanya, saya ganti semua maksiatnya. Kalau dulu dia sering berzina, dulu dia sering mabuk, saya tukar semua dengan kebajikan-kebajikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selama di tenggorokan nafas itu, selama masih ada tenggorokan, maka bertobatlah kita kepada Allah. Kita tidak pernah tahu kapan ajal kita ini. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, yang mana semua itu dosa-dosa besar Ustaz? Karena keterbatasan waktu saya, juga karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, mungkin cuma dua saja ini saya bawa tentang, atau paling banyak 3, tentang dosa-dosa besar itu yang seharusnya jangan kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah mensyirikatkan Allah, atau jangan pernah amalan-amalan kita yang nyerempet kepada kemusyrikan. Kenapa Ustaz?
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bilang, semua dosa saya ampuni, tapi kalau dosa kemusyrikan, kata Allah, saya tidak ampuni. Cuma persoalannya kadang-kadang kita tidak sadari. Tiap hari kita angkat doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah saya menyembah, kepadamu ya Allah saya memohon pertolongan. Tapi sayang, hilang saja cincinnya langsung lari pergi sama paranormal. Suami bahu gel dukun bertindak. Sekarang bukan hugel namanya, apa namanya baru? Apa? Dasar cuma bos. Yang terbaru bukan pelakor, namanya hugogo. Nah itu hugogo? Hubungan golak golita. Hindari, memang berat. Amalan-amalan kadang-kadang kita nyerempet kepada kemusyrikan. Janganlah untuk hidup sehari-hari. Orang pergi ke tanah suci saja kadang-kadang banyak melakukan hal-hal yang nyerempet kepada kemusyrikan. Bahkan kalau tidak nyerempet kemusyrikan, banyak hal yang kadang-kadang tidak ada dasar. Saya berani bicara karena kebetulan saya pernah bertugas di haji itu selama 29 tahun. Cukup lama. 29 tahun saya urus haji. Itu jamaah haji kalau mau berangkat besoknya, malamnya datang sepupunya, datang tetangganya, datang ipan, datang semua. Saya titip foto gua, nanti kau tanam di Arafah supaya dia cepat berangkat. Dasarnya. Kalau mau cepat berangkat jangan titip foto, bastos. Bayangkan kalau satu jamaah ada titip 10 foto saja, jadi tempat sampai itu orang. Tapi kalau ada yang mau titip, jangan juga kecewakan, bawa saja fotonya ke sana. Tapi jangan ditahan di sana kasihan. Kalau sudah pulang ke tanah air, baru bawa pulang. Baru kembalikan fotonya sama yang punya, baru kasih tahu. Fotomu sudah naik haji, tinggal kau yang belum. Supaya jadi motivasi lah. Subhanallah. Hindarilah dosa-dosa yang nyerempet kepada kemusyrikan. Hati-hati. Ini banyak sekali. Tengoklah bagaimana sejarah kehidupan manusia, bahwa betapa banyak generasi ke generasi itu dihancurkan karena persoalan kemusyrikan. Termasuk kita kota Palu ini dulu pernah dilanda musibah, dilanda gempa, tsunami. Karena kenapa? Karena kita menghidupkan ada yang namanya baliyah, kemusyrikan yang nyata. Tahun pertama sudah ditegur dengan angin kencang, masih dibikin tahun berikutnya, sudah selesai. Hati-hati dengan kemusyrikan. Satu. Yang kedua, dosa besar yang kadang-kadang kita tidak sadari, hati-hati sekali, adalah meninggalkan sholat. Banyak orang salah kaprah. Ustaz, berjudi itu dosa besar, betul. Berzina itu dosa besar, betul. Membunuh itu dosa besar, betul. Tapi tahukah kita, meninggalkan satu kali sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina. Dosanya lebih besar daripada membunuh. Makanya Nabi bilang, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang dengan kesengajaannya, apalagi dengan kesombongannya, dia meninggalkan sholat wahid fakat, sekali saja, hari itu kata Nabi kafir. Ustaz, jangan terlalu keras ceramahnya Ustaz. Tidak, begitulah kata Rasul. Jadi tolong, ini juga disampaikan kepada generasi dan sifatnya dogmatis, tidak boleh ditawarin. Jangan ketika sudah balik, jangan lagi tinggalkan sholat. Nabi sudah bilang, as-salatu imanuddin, faman akamaha faqad akama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Kata Nabi, sholat itu sama dengan rumah tiangnya agama. Siapa yang sungguh-sungguh telaten kontinu sabar sholat, sama dengan dia membangun Islam ini. Siapa yang lelehan, pandang enteng, sombong, angkuh sendiri tidak sholat, bahkan tidak sholat, sama dengan dia menghancurkan Islam ini. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan sholat. Ini dosa besar. Kalau banyak ini, apalagi ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini, jangan marah betul. Bukan ibu-ibu sini, jauh. Saya pernah masuk di Imam Bojol, namanya salon Rahma. Ibu-ibu tahu ini, Indobot ya. Saya masuk ke sana dari Masjid Jami, saya sama sana sekitar jam 2. Saya lihat ibu-ibu ada juga masuk, saya hitung 11 orang. 1, 2, 3, 11 orang itu ibu-ibu. Ya biasa ibu-ibu, saya tanya, ibu kenapa masuk di sini? Bu, dia bilang kita orang ini kasihan, kita orang punya keluarga, mau menikah sebentar malam di Al-Muhsinin, di Al-Akhirah. Ya, jadi kita datang di sini kasihan, bahias. Biasa semua itu, yang lurus dikasih bengkok, yang bengkok dikasih lurus. Gitu dah. Biasa memang perempuan. Sekitar 5:30 saya masuk ke situ ulang.
Saya bawa vas bunga. Saya lihat itu ibu masih belum keluar dari situ. Baru mau keluar, dia saya kasih tahu, Bunda, jangan marah Bunda. Dari tadi ini tidak sholat asar. Dia kasih tahu begini sama saya, kita orang ini pamen semua. Masa 11 orang kompak pamen? Kan kasih mengerjakan sholat. Karena menentukannya sholat ini, kemudian Allah kasih mudah. Dan semua kita sudah tahu bagaimana Allah memudahkannya. Posisi musafir boleh jamak, boleh kasar. Tidak bisa sholat berdiri, boleh kok sholat duduk. Saya di Rumah Sakit Budi Agung, Antapura, kalau ada pasien itu tidak bisa sholat harus suruh sholat balik. Saya sering menuntunnya. Duduk saja. Ustaz, saya ini kasang murah Ustaz, enco, kermati, nakejo. Tidak usah sholat berdiri, dulu saja. Ustaz tidak bisa juga saya sholat dulu kasih Ustaz. Ada bisu di mataku 4 biji. Kita lanjut juga sholat nakejo, bisu lah. Sholat baring lah. Tapi walaupun sholat baring saya kasih ingat, khusus untuk bangkalan kita ini sudah banyak opa-opa, mungkin sudah ada cucu, sudah ada anak. Tolong lihat, perhatikan anak-anaknya ketika dia sholat maghrib, isya, subuh, tiganya. Maghrib, isya, subuh. Ketika dia tidak sempat sholat di masjid, dia sholat di rumah, dia cuma bisik-bisik. Sebab itu sholat 3 ini harus menjahatkan yang membesarkan suara. Minimal didengar telinga sendiri. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal didengar telinga sendiri. Tidak boleh sholat maghrib, isya dan subuh ini cuma bisik-bisik. Suruh ulang. Kecuali dia sariawan. Misalnya satu mulut sariawan, itu boleh bisik-bisik. Ustaz, tidak bisa bertanya sekarang ya, kalau sariawan. Itu kalau boleh. Boleh sholat dalam hati kalau itu. Tapi kalau sudah tidak bisa juga sholat dalam hati, ya saya cuma kasih rekomendasi. Bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari sini langsung tanya, ada pembatasan, langsung belok, baru terus dapat lampu merah sehingga makan aja. Ibu terus sampai mentok tombol tutup langsung belok kiri terus dapat lampu merah gubernur langsung belok kanan terus dapat jembatan 2 jembatan 2. Itu baru ibu bawa belok kiri. Kalau sudah belok kiri nanti bapak ketemu dengan ada namanya Pasar Bambaru. Di Pasar Bambaru itu ada namanya toko as lengkap, ada benangnya, jarumnya, kapasnya, payungnya, kayaknya 18 meter. Terlanjur tidak mau sholat. Dan yang ketiga, dosa yang sangat besar, dosanya istri-istri terhadap suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya dosen, Nabi sangat muliakan. Ustaz, apa dasarnya Ustaz? Saya cerita sedikit. Ini belum ceramah. Berjalan bersama Abu Bakar, kemudian berpapasan dengan seekor anjing. Kemudian Nabi karena berpapasan dengan seekor anjing, Nabi menyingkir begini. Dia beri kesempatan anjing itu lewat. Abu Bakar bertanya, ya Rasul, kenapa Rasul takut betul dengan anjing? Nabi bilang, saya tidak pernah takut dengan anjing. Tadi itu menyingkir. Nabi bilang, itu karena saya menghargai anjing yang lewat tadi itu, menghormati, memuliakan anjing yang lewat tadi itu. Abu Bakar heran, kenapa ada anjing dimuliakan? Rasul, kenapa anjing dimuliakan? Kata Nabi, karena anjing itu pernah mengajariku sebuah ilmu. Tambah heran lagi Abu Bakar, ilmu apa yang pernah diajarkan anjing itu terhadap Rasul? Masa Nabi diajar sama anjing? Kemudian Nabi bilang, anjing yang lewat tadi itu, bukan tidak semua anjing yang lewat tadi itu, pernah suatu ketika dia kencing dan saya melihatnya, dia kencing, dia angkat kakinya sebelah. Dan itu menunjukkan anjing itu sudah dewasa. Dan ilmu itu saya dapat dari anjing yang lewat tadi itu. Itulah sebabnya saya memuliakan anjing yang lewat tadi itu, karena dia memberiku sebuah ilmu. Subhanallah. Itu juga malam ini saya memuliakan para guru dan dosen-dosen kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun berduka, maka tetap kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Allah, jika kamu pandai mensyukuri nikmatku, pasti saya tambah nikmatmu. Tapi bila kamu kufur, tidak mau bersyukur, tidak bisa bersyukur, lebih banyak mengeluh, lebih banyak mengomel, lebih banyak menoko-noko, maka kata Allah, tunggulah azabku sangat pedih. Bersyukur kita malam ini, karena malam ini kita datang berdoa bersama-sama di sini, dan itu artinya minimal sekali dosa almarhum yang berhubungan dengan interaksi dengan kita ini semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur juga kita malam ini karena malam ini kita yang masih hidup ini telah melaksanakan kewajiban kita. Ustaz, apa kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang berduka? Kewajibannya adalah menghibur keluarga yang berduka itu sendiri. Ini perintah Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza sabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beri berita gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Gembirakan orang yang bersabar. Siapa itu orang yang bersabar? Di antaranya apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, apakah kalau orang berduka itu, Ustaz, bolehkah dia bersedih? Boleh. Boleh bersedih, manusiawi lah. Asal tidak berkepanjangan. Saya ulang, boleh bersedih tapi tidak boleh berkepanjangan. Ustadz, apakah kalau orang berduka itu boleh menangis? Boleh. Nabi ketika meninggal anaknya, Nabi nangis. Ustadz, apakah kalau orang berduka itu bolehkah dia meneteskan air mata? Boleh. Yang dilarang di dalam agama Islam itu adalah meraung, meratap, menggerutu, mengomel, baketo. Ya apa banyak kita ini umat Islam, apalagi kalau suaminya meninggal sampai pingsang-pingsang. Dilarang orang sampai pingsang-pingsang itu. Mengomel, menggerutu, menyalahkan Allah, tidak boleh. Aduh, gajahnya. Ya bangana suka saya tinggal pak kita deh. Dari malam ngana masih minta pak kita nyadakan, sekarang ngana suka saya tinggal. Aduh, peman nyasar deh. Ini boleh. Dilarang dalam agama Islam, tidak boleh. Kita ini orang muslim, orang mukmin harus tunduk dan patuh terhadap takdir dan ketetapan Allah. Tidak boleh ada seorang mukmin muslim menetapkan rasa cintanya kepada seseorang melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Dan Allah juga tidak tanggung-tanggung. Allah tidak tanggung-tanggung memberi pahala terhadap orang-orang yang berduka, dia bersabar, dia berserah diri. Masya Allah, Allah tidak tanggung-tanggung memberi pahala. Apa pahalanya? Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, ketika salah seorang hamba Allah dicabut nyawanya, Allah berfirman, wahai malaikat pencabut nyawa, apakah hari ini ada yang engkau cabut nyawanya? Sebenarnya Allah tahu, tapi Allah bertanya. Dan inilah kekayaan bahasa dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Allah tahu, tapi Allah bertanya, apakah hari ini ada yang engkau cabut nyawanya? Dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman kembali, wahai malaikat pencabut nyawa, apakah yang engkau cabut nyawanya itu adalah orang yang disayangi keluarganya? Dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman kembali, wahai malaikat pencabut nyawa, apa yang dilakukan orang-orang yang ditinggal mati itu, orang-orang yang berduka itu, apa yang mereka lakukan? Dijawab oleh malaikat pencabut nyawa, ya Allah, mereka itu bersabar berserah diri. Setelah bersabar berserah diri, mereka tetap memujimu ya Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Ya mungkin dalam bentuk seperti tahlil tadi. Setelah memujimu ya Allah, mereka mengucapkan istirja. Apa itu istirja? Istirja adalah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berfirman kembali, wahai malaikat pencabut nyawa, tak memujiku. Kemudian dia mengucapkan istirja, maka engkau bangunkan sebuah rumah di surga dan engkau beri nama rumah itu Baitul Hamdi untuk orang tuanya sebagai penghiburan. Kalau bersabar berserah diri memuji Allah, pahalanya dibangunkan sebuah rumah di surga yang diberi nama Baitul Hamdi. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya masih pembukaan ini.